Ya Mas gak punya keyakinan diri, tanpa ini pun Mas gak bisa jadi presiden. Bukan, meraknya nggak cantik. Enggak, Mas berarti Mas mendinai 32 perusahaan Mas. Bahwa hati-hati dengan 32 perusahaan Mardigu itu tidak cantik. Canggih. Boleh gak aku ngomong begitu? Gini deh, iya deh gue 2024 salaman dulu dah. Ini adalah potongan obrolan Mardigu Wowi Prasantyo atau yang lebih populer dengan nama Bosman Mardigu atau Bosman Sontoloyo dengan musisi Anang Hermansyah dalam salah satu kesempatan di akhir April lalu ketika mereka membicarakan wacana pencalonan Mardigu untuk Pilpres 2024. Narasi pencalonan Bosman Mardigu sendiri memang jadi salah satu pergunjingan di media sosial, di mana banyak warganet yang mendorong pengusaha dan pegiat media itu untuk mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral. Kita butuh nama segar, begitulah kira-kira keluhan berbagai pihak yang mendorong Mardigu terkait kondisi politik Indonesia yang diisi muka-muka lama. Di luar persoalan kemungkinan Mardigu dapat maju sebagai kandidat, menarik sekiranya mempertanyakan mengapa sosok ini mendapatkan dukungan masyarakat. Lalu apa yang dapat dimaknai di balik fenomena Bosman Sontoloyo ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Mengapa Mardigu begitu menarik? Well, bisa dikatakan karena narasi-narasinya yang mungkin melegakan dahaga terkait hasrat nasionalisme dan semangat kedaulatan. Mengutip mantan Menteri Pembangunan Internasional Jerman Erhard Eppler, di tengah gurita arus globalisasi, peran negara yang menyempit justru melahirkan kerinduan atas wibawa dan kehadiran negara itu sendiri. Terkait fenomena Bosman Mardigu, dalam psikologi ini dapat dipahami melalui konsep halo effect. Hal ini terkait temuan psikolog Edward Lee Thorndike yang menyebutkan bahwa halo effect sebagai efek yang membuat manusia kerap kali menilai keseluruhan objek berdasarkan impresi awal. Halo effect akan membuat seseorang menilai sesuatu atau orang lain hanya berdasarkan single quality yang jelas terlihat seperti kecantikan, status sosial, usia, hingga kemampuan berorasi. Kendra Cherry dalam tulisannya Why the Halo Effect Influences How We Perceive Others menyebutkan bahwa kemampuan menarik perhatian dalam impresi awal yang membuat efek psikologis ini disebut dengan halo. Bagi mereka yang baru pertama kali menyaksikan konten-konten Mardigu, mungkin akan berpikir, orang ini berbeda. Narasi yang disampaikan Mardigu memang berbeda dan segar jika dibandingkan sosok-sosok lain. Selain konteks halo effect, kemampuan Mardigu dalam mengkonstruksi narasi juga membuatnya begitu berkarisma. Brian Clark dalam tulisannya What Makes People Charismatic and How You Can Be Too yang dipublikasikan oleh The New York Times menyebutkan bahwa karisma adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Mengutip Profesor Perilaku Organisasi dari Universitas Lausanne, Swiss, John Antonakis, disebutkan bahwa karisma adalah tentang memberi informasi secara simbolis, emosional, dan berbasis nilai. Karisma adalah kemampuan dalam menggunakan teknik verbal dan non-verbal. Terkait kemampuan berkomunikasi, tidak diragukan lagi sebagai seorang motivator, Mardigu dengan jelas memilikinya. Meskipun beberapa narasi Mardigu mendapat bantahan seperti dukungannya atas printing money atau modern monetary theory hingga perubahan pernyataannya ketika menyebut pandemi COVID-19 akan berakhir setelah Pilpres AS 2020 yang mana itu tidak terjadi, nyatanya halo effect bisa menjadi tameng tersendiri. Timothy Combs dan Sherry Holiday dalam tulisannya yang berjudul Unpacking the Halo Effect menjelaskan bahwa halo effect dapat berperan sebagai tameng guna menghindari kerugian reputasi di kala krisis. Artinya bagi mereka yang sudah terlanjur menyukai narasi dan melihat sosok Mardigu yang begitu berkarisma, bantahan-bantahan parsial semacam itu tidak akan begitu berpengaruh. Stephen Lewandowski, bukan pemain bola ya, dalam tulisannya yang berjudul Why People Vote for Politicians They Know Are Liars juga menyebutkan bahwa ketika seseorang merasa kehilangan haknya
atau berada dalam kondisi yang terpinggirkan oleh sistem politik, mereka akan cenderung menerima narasi-narasi seorang politikus yang mengklaim diri sebagai pembela rakyat atau yang melawan kemapanan dan elit. Narasi-narasi Mardigu ini jelas menunjukkan keresahan publik atas keterpinggiran politik dan ekonomi. Ia mengangkat keresahan atas penjajahan ekonomi dan memberikan keyakinan bahwa kita dapat bangkit dan menjadi negara besar. Selain halo effect, salah satu lagi faktor besar yang membuat Mardigu mendapatkan dukungan adalah media sosial. Dalam kajian yang berjudul Social Media: The New Power of Political Influence yang dibuat oleh Center for European Studies, media sosial disebutkan telah memberi penetrasi yang dalam atas perilaku politik masyarakat. Pada kasus Mardigu, selaku sosok outsider yang bukan elit partai politik, tanpa kehadiran media sosial sulit membayangkan ia mampu mendapatkan dukungan seperti saat ini. Media sosial telah mewujudkan gagasan Global Village dari Marshall McLuhan. Kurt Raaflaub dalam buku Origins of Democracy in Ancient Greece memberikan penjelasan menarik terkait perbedaan demokrasi di Yunani kuno dengan demokrasi modern saat ini. Berbeda dengan demokrasi Athena yang menawarkan kemewahan pertarungan ide dan gagasan secara langsung, demokrasi saat ini dijalankan secara tidak langsung dan pertarungan ide hanya terjadi di level elit. Kondisi ini dilihat Raaflaub telah menciptakan ketidakpuasan dan memunculkan narasi untuk kembali ke bentuk demokrasi langsung, setidaknya di tingkat lokal. Francis Fukuyama dalam tulisannya Infrastructure, Governance, and Trust juga melihat terjadinya peningkatan ekspektasi masyarakat atas keterlibatan dalam percaturan politik. Terkait masalah ini, Raaflaub melihat perkembangan teknologi komunikasi telah menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan partisipasi langsung tersebut. Fenomena Mardigu adalah contohnya. Tidak seperti sebelumnya, di mana nama-nama kandidat adalah kewenangan mutlak partai politik. Saat ini, masyarakat dapat menyodorkan nama alternatif dan menyuarakannya melalui media sosial. Terlepas sosoknya yang dilirik dan diusung oleh partai, masuknya nama Mardigu dalam bursa survei jelas menunjukkan the power of social media. Well, pada akhirnya kita hanya bisa mengamati dan menikmati bagaimana kelanjutan narasi Mardigu untuk Pilpres 2024 ini. Apakah ia benar-benar bersungguh-sungguh dengan salaman yang ia lakukan dengan Anang Hermansyah terkait pencalonannya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Mungkin nggak sih Pak Mardigu ini benar-benar bisa maju pada Pilpres 2024? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan Indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.